bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Canda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darmawati Abdurrahman dengan NPM 0204 2411102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen kelas 1C Universitas Hairun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk laporan laba rugi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Baik perbedaan maupun persamaannya. Sebelum lanjut ke materinya, di sini saya akan membahas tentang apa sih laba rugi itu. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang penting karena menggambarkan performa keuangan perusahaan dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun atau kuartal. Laporan ini menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Tujuan utama dari laporan laba rugi adalah untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Laporan laba rugi terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, laporan laba rugi metode langsung atau single step. Di sini semua pendapatan ditambahkan dan semua biaya dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih. Yang kedua, laporan laba rugi metode tidak langsung atau multiple step. Dipisahkan semua pendapatan kemudian ditambahkan dan semua biayanya dipisahkan kemudian dikurangi untuk mendapatkan laba bersihnya. Komponen utama laba rugi yang pertama ada pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diterima perusahaan sebagai hasil dari aktivitas bisnis. Yang kedua adalah biaya. Biaya adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan operasional dan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada laba atau rugi. Selisih antara pendapatan dan biaya. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan akan mendapatkan laba. Jika sebaliknya, perusahaan mengalami rugi. Baik, di sini saya akan memberitahu cara untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Di sini HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi return pembelian, dan dikurangi persediaan akhir. Baik, saya akan menjelaskan. Persediaan awal adalah nilai barang dagangan yang tersedia di awal periode. Sedangkan pembelian adalah nilai barang dagangan yang dibeli selama suatu periode. Yang terakhir ada return pembelian. Return pembelian di sini nilai barang dagangan yang dikembalikan ke pemasok. Ada juga persediaan akhir, yaitu nilai barang dagangan yang tersedia di akhir periode. Cara menghitung laba kotor. Rumus untuk menghitung laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP.
Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Cara menghitung laba operasional. Rumusnya yaitu laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Laba operasional adalah selisih antara laba kotor dan beban operasional. Menghitung laba bersih. Laba bersih sama dengan laba operasional dikurangi beban non-operasional. Laba bersih adalah selisih antara laba operasional dan beban non-operasional. Baik, saya akan menjelaskan laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan dagang adalah toko retail, distributor, ataupun toko grosir. Pendapatan. Pendapatan perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagangan. Ini adalah jumlah uang yang diterima dari pelanggan saat barang dijual. Berikutnya ada juga biaya. Perusahaan dagang memiliki dua jenis biaya utama. Yang pertama adalah harga pokok penjualan atau HPP, merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk membeli barang yang akan dijual. Ini mencakup harga beli barang dari pemasok, biaya transportasi, biaya impor jika ada, dan biaya penyimpanan. Yang kedua ada biaya operasional, seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, sewa toko, listrik, dan biaya administrasi lainnya. Contoh HPP, sebuah toko membeli sepatu dengan harga 100.000 dan menjualnya seharga 150.000 HPP. Setelah mengurangi HPP ini dari pendapatan, laba atau rugi. Laba kotor dihitung dengan mengurangi pendapatan penjualan dengan HPP. Setelah itu, laba operasional dihitung dengan mengurangi biaya operasional lainnya. Selisih antara total pendapatan di seluruh biaya yang dikeluarkan, HPP dan biaya operasional akan menunjukkan laba bersih. Analisis laporan laba rugi, terdapat rasio profitabilitas. Margin laba kotor menunjukkan persentase laba kotor terhadap penjualan. Margin laba operasional menunjukkan persentase laba operasional terhadap penjualan. Margin laba bersih menunjukkan persentase laba bersih terhadap penjualan. Yang terakhir ada analisis tren, yaitu membandingkan laporan laba rugi pada periode sebelumnya untuk melihat tren profitabilitas. Yang kedua ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menjual barang fisik, tetapi menawarkan layanan. Contoh perusahaan jasa adalah rumah sakit, konsultan, perusahaan IT, dan sekolah. Pendapatan perusahaan jasa berasal dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pendapatan ini bisa berupa biaya konsultasi, biaya sewa jasa, atau biaya lainnya yang terkait dengan layanan. Kemudian ada biaya. Biaya utama pada perusahaan jasa adalah biaya operasional yang terikat langsung dengan penyediaan layanan tersebut. Beberapa komponen biaya utama dalam perusahaan jasa antara lain gaji karyawan, sewa tempat, biaya pemasokan dari promosi, biaya administrasi, biaya utilitas, listrik, air, internet, dan lain-lain. Perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok penjualan atau HPP seperti
kepada perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur karena mereka tidak menjual barang fisik. Laba operasional dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dan menjualnya kepada pelanggan atau distributor. Contoh perusahaan manufaktur adalah pabrik pakaian, pabrik makanan, dan pabrik mobil. Pendapatan pada perusahaan manufaktur berasal dari penjualan produk yang diproduksi. Seperti perusahaan dagang, perusahaan manufaktur juga memperoleh pendapatan dari penjualan barang. Tetapi mereka lebih kompleks karena mencangkup biaya produksi. 3 komponen utama pada perusahaan manufaktur adalah yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Pentingnya COGS. Untuk menghitung profitabilitas, COGS digunakan untuk menghitung laba kotor atau gross profit yang merupakan selisih antara pendapatan penjualan dan COGS. Laba kotor menunjukkan profitabilitas penjualan sebelum dikurangi biaya operasional. Menetapkan harga jual. COGS menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Perusahaan perlu menetapkan harga jual yang cukup tinggi untuk menutupi COGS dan menghasilkan keuntungan. Analisis kerja. COGS dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi produksi ataupun pembelian. Jika COGS meningkat, perusahaan perlu menyelidiki penyebabnya dan mencari cara untuk mengendalikan biaya. Baik, sekarang masuk ke persamaan laporan laba rugi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Persamaannya yang pertama yaitu tujuan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghitung laba atau rugi bersih suatu perusahaan dengan mengurangi biaya dari pendapatan. Yang kedua, komponen dasar. Semua laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Perbedaan, perusahaan jasa tidak memiliki HPP karena yang dijual adalah layanan, bukan barang fisik. Biaya utamanya adalah biaya operasional yang berkaitan dengan penyediaan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang memiliki HPP yang mencakup biaya untuk membeli dan menjual barang dagangan. HPP dihitung dari harga barang yang dibeli dan dijual. Yang terakhir, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur lebih kompleks karena HPP mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait dengan proses produksi barang. Baik, itu saja dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys!